Sejarah tentang Candi Borobudur itu dikelilingi oleh danau purba. Itu terdapat di dalam panel Candi Borobudur nomor 147, lebih tepatnya di relief Karmawi Bangga, yang dimana relief tersebut menjelaskan bahwasannya dahulu danau itu diisi oleh tanaman atau bunga teratai di dekat candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena semuanya itu gratis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan bagi saya sendiri dan bagi para penonton video ini. Disclaimer terlebih dahulu, jika terdapat pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta, sejarah maupun sumber referensi, mohon dibenarkan dengan cara sebenar-benarnya. Kalian dapat memberikan sebuah pendapat, kritik, sekaligus pembenaran sejarah di kolom komentar. Tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan sejarah Danau Purba Candi Borobudur. Berbicara tentang daerah Magelang, tentu saja kita tidak bisa memungkiri adanya candi yang adikodrat atau di luar nalar manusia secara arsitektur dan kemegahannya, yakni Candi Borobudur. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwasanya ketika Kerajaan Medang itu merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, eksis pada daerah Jawa Tengah. Menyatakan bahwasannya dahulu ketika Kerajaan Medang, Candi Borobudur itu dikelilingi oleh danau. Lantas, apakah kalian percaya dahulu ketika Kerajaan Medang, Candi Borobudur itu dikelilingi oleh danau? Jika kalian tertarik dengan sejarah Danau Purba Candi Borobudur, simak video ini sampai selesai. Candi Borobudur itu berdiri 13 meter di atas lantai Danau Purba yang sudah mengering. Tetapi pernyataan tersebut, apakah Candi Borobudur itu pernah dibangun di sekitar wilayah danau? Ternyata menurut data kronologis dan paleolingkungan atau studi lingkungan purba, menemukan sebuah rekaman sedimen atau data historis lingkungan di wilayah tersebut, bahwasanya Candi Borobudur itu memang sengaja dibangun di sekitar wilayah danau, bukan tanpa alasan. Tetapi arsitektur tersebut itu memiliki sebuah filosofi, yakni simbol teratai air. Jika diruntut dari sejarah geologisnya, ketika zaman kuarter sekitar 2,58 juta tahun yang lalu, struktur-struktur patahan itu mengalami geser naik, geser miring, dan patahan pelepasan tersebut itu terbentuk melalui puncak gaya tekanan mengalami perenggangan, sehingga gaya gravitasi itu memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk struktur landscape. Proses ini mengarah pada pembentukan struktur graben, patahan normal dan patahan normal bertumpuk. Di bagian tengah Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, bukti-bukti terjadi di wilayah utara Domen Kulon Progo atau Pegunungan Menoreh, di mana blok utara itu mengalami proses tenggelamnya blok selatan dan membentuk dinding curam sepanjang 20 km dari arah timur sampai arah barat. Blok utara tersebut kemudian muncul di atas permukaan laut, kemudian membentuk sebuah pulau-pulau yang terisolasi. Proses tenggelamnya wilayah utara Domen Kulon Progo atau Pegunungan Menoreh
pada zaman Pleistosen awal itu merupakan titik awal mula terbentuknya cekungan Danau Borobudur. Proses ini terjadi di wilayah timur Pegunungan Menoreh dengan wilayah barat Pegunungan Selatan. Proses tersebut berkontribusi besar dalam pembentukan struktur Graben Bantul, yang mana struktur Graben Bantul itu menjadi pemisah antara Pegunungan Menoreh dengan Pegunungan Selatan. Pemisahan tersebut itu terjadi di wilayah timur Pegunungan Menoreh melalui patahan Serang dan patahan Progo, dengan wilayah barat Pegunungan Selatan dengan patahan Opak dan patahan Oyo. Graben Bantul ketika zaman Pleistosen awal sampai Pleistosen akhir itu berperan besar antara cekungan Borobudur dengan interaksi Samudra Hindia. Jadi air dari Samudra Hindia itu masuk ke Graben Bantul. Nah, Graben Bantul tersebut itu merupakan sebuah media perantara antara interaksi Samudra Hindia dengan cekungan Borobudur. Air dari Samudra Hindia masuk ke Graben Bantul, kemudian mengalir ke cekungan Quarter yang berada di wilayah utara Domain Kulon Progo atau Pegunungan Menoreh, di antaranya cekungan Borobudur dan cekungan Banyu Asin. Bukti yang memperkuat dugaan bahwasanya Candi Borobudur dahulu dikelilingi oleh danau adalah adanya toponimi di wilayah tersebut. Daerah ini, endapan rawa itu ditemukan pada kedalaman sekitar 1-3 meter, di mana endapan rawa tersebut diperkirakan berusia 1700 tahun yang lalu. Kondisi lingkungan rawa purba tersebut pada zaman dahulu itu dikenal dengan topamin lingkungan air. Candi Borobudur itu berdiri di atas bukit intrusi. Diperkirakan ketinggian bukit intrusi tersebut sekitar 250 meter di atas permukaan laut, dan dikelilingi oleh dataran rawa purba. Ketika dilihat dari atas Pegunungan Borobudur, menyatakan bahwasannya Candi Borobudur itu dikelilingi oleh dataran luas dan berbatasan dengan pegunungan. Candi Borobudur itu memiliki luas relief sekitar 2.500 meter dan memiliki 1.460 panel naratif. Sejarah tentang Candi Borobudur itu dikelilingi oleh danau purba itu terdapat di dalam panel Candi Borobudur nomor 147, lebih tepatnya di relief Karmawi Bangga, yang dimana relief tersebut menjelaskan bahwasannya dahulu danau itu diisi oleh tanaman atau bunga teratai di dekat candi. Interpretasi tersebut bahwasannya danau itu berkaitan dengan bunga teratai, sehingga Candi Borobudur dengan danau itu memiliki keterkaitan yang erat sesuai dengan relief Karmawi Bangga dengan nomor panel 147 dinding Candi Borobudur. Sekian kutipan sedikit cerita sejarah danau purba Candi Borobudur. Jika terdapat pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta, sejarah maupun sumber referensi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan. Saya Muhammad Miftahul Jannah mewakili Direksi NSN Kreatif pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.